wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal qazina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassadaqallahu fil kitabihil karim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas nikmat Allah. Di tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 April 2023 Miladi ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita bermohon kepada Allah agar kiranya tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk salah satu umatnya yang terbaik yang senantiasa menjaga, merawat dan mengamalkan sunnah beliau sampai di penghujung akhir hidup kita kelak nantinya. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah mendengarkan bahwa peringatan Idul Fitri yaitu jatuh pada tanggal 21 April 2023 Miladi ini. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa terima dengan baik. Dan tadi malam kita sudah mengumandangkan gema takbir memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini merupakan sebuah pertanda bagi kita bahwa kita umat Islam, orang-orang yang beriman, sungguh tidak ada apa-apanya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Maka hadirin jamaah salat Id yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan penuh kita sudah melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Dari berpuasa, kemudian tarawih atau qiyamul Ramadan, berinfak, sedekah, zakat, membaca Quran, menahan diri kita dari segala hawa nafsu kita, baik itu yang halal, baik itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu kita kerjakan, mampu kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Maka hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun Ramadan itu inputnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Goalnya, pencapaiannya adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Muhammad SAW banyak menjelaskan tentang takwa, ketika menasihati sahabatnya, maka ittaqullah, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Namun Nabi tidak pernah menjelaskan apa sebenarnya takwa itu. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah,
apa itu sebenarnya takwa? Maka Nabi menjawab, takwa itu adanya di dalam qalbu manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang kami sediakan surga seluas langit dan seluas bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarai wa dharra wal qazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jika kita mau perhatikan ayat ini, justru apa yang disampaikan Nabi itu benar, bahwa takwa itu adalah hati yang bermain dalam kehidupan kita. Maka hadirin jamaah sholat Id yang berbahagia dimuliakan oleh Allah, mampukah kita hari ini menatah ruang hati kita? Setelah 1 bulan penuh kita sudah digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala dengan madrasah Ramadan kita yang sangat luar biasa yang kita hadapi. Ketika Allah menyatakan alladzina yunfiquna fis sarai wa dharra, mampukah kalian menafkahkan sebagian harta kita di jalan Allah, baik itu di waktu lapang maupun di waktu sempit? Maka hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di hari kemenangan ini, ketika di hari kemenangan yang kita sambut hari ini, sama seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, setiap orang bergembira, setiap umat bergembira, terutama anak-anak semuanya bergembira. Ketika itu Nabi Muhammad SAW di sela-sela kegembiraan anak, maka ada satu anak di sudut rumah beliau, ada yang menangis tergisa-gisa dengan menundukkan kepalanya, dengan dilipatkan tangannya, seolah-olah seperti anak-anak layaknya yang lainnya. Dia sedih, menangis, dan dihampiri oleh Rasulullah SAW. Wahai anakku, kenapa engkau tidak bermain? Anak ini tidak tahu bahwa yang berbicara adalah Rasulullah. Kenapa engkau tidak bermain, wahai anakku? Kenapa engkau tidak berlari seperti anak-anak yang lainnya, memakai baju yang baru dan sebagainya? Anak itu pun menjawab, aku tidak punya makanan, aku tidak punya baju yang baru. Dia tidak tahu yang berbicara ketika Rasulullah. Maka ketika itu Nabi mengatakan kepadanya, kemana ayahmu? Ayahku sudah meninggal, sudah wafat di jalan Allah, berjuang bersama Rasulullah, jihad dia bersama Rasulullah, dan dia wafat di tengah medan perang. Kemana ibumu? Ibuku telah menikah lagi dan dia telah mengambil harta semua yang dimiliki oleh ayahku, dan aku diusir oleh ayah angkatku. Dan Nabi mengatakan kepada anak tersebut, maukah engkau menjadikan aku sebagai ayahmu? Maukah engkau Aminah menjadikan Aisyah menjadikan ibumu? Maukah engkau Ali bin Abi Thalib menjadikan saudaramu, Fatimah menjadikan saudaramu, dan kemudian Hasan dan Husain menjadikan teman dan sahabatmu sekalian? Maka ketika itu anak itu menatap wajah Rasulullah, dan dia pun menangis dan memeluk Rasulullah. Siapa yang tidak mau menjadi ayahnya seorang nabi? Maka ketika itu anak itu dibawa oleh Rasulullah SAW, dimandikan, diberikan pakaian yang terbaik kepada, dan kemudian anak itu disumpahkan sepenuhnya, dan kemudian dia berlari dan mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, aku sudah menjadi anak Nabi, aku sudah menjadi anak Rasul, dan dia bergembira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia dimuliakan oleh Allah, di hari kemenangan ini, kegembiraan kita, kebahagiaan kita yang pertama itu mainan hati kita itu bagaimana kita bisa berbagi dengan orang lain.
kita mampu menafkahkan harta kita sebahagian daripada harta kita bagi orang-orang yang tidak mampu. Itulah perintah yang sesungguhnya di hari kemenangan ini. Itulah takwa yang sebenarnya. Kemudian Allah mengatakan, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kazimin al ghaizah. Bagaimana kita bisa menata hati kita? Yaitu apa? Menahan amarah kita. Hadirin jamaah sholat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya, orang-orang yang mampu menahan nafsunya dengan baik, ada satu perubahan dalam hidupnya. Apa perubahan dalam hidupnya? Yang selama ini suka-suka marah, kemudian suka-suka membentak, kemudian tidak menjaga lisannya dengan baik, tidak menjaga perkataannya dengan baik, maka dia harus merubah dirinya, merubah sikapnya. Selama ini barangkali tindakan kita kepada istri kita, kita kasar dalam mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kita selalu mengatakan kepada istri kita, mengatakan kepada suami dengan kata-kata yang tidak baik. Maka ketika kita sudah melakukan ibadah Ramadan, kita sudah berpuasa, kita sudah melaksanakan sholat qiyamul Ramadan, kita sudah bersedekah, maka lembutkanlah perkataan kita, maka haluskanlah hati kita. Jangan kita mengatakan sesuatu hal yang tidak baik, maka gunakanlah lidah kita dengan baik. Kenapa demikian? Karena hadirin jamaah sholat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka takwa itu adalah bagaimana kita bisa mengunci hati kita itu dengan kebaikan. Orang akan baik itu karena dua hal, yaitu karena lidah dan hatinya. Kalau kita pernah membaca Al-Quran surah Luqman, Luqman itu adalah seorang nabi. Luqman itu adalah seorang budak yang dia hidup bersama seorang raja. Ketika itu raja itu mengatakan kepada Luqman, Luqman, akan datang seorang tamu, tolong kau potongkan satu ekor kambing, cari daging yang terbaik. Akhirnya Luqman pun memotong kambing tersebut dan diambillah dua potong daging, yaitu lidah dan hatinya. Keesokan harinya raja memberitakan hal yang sama, Luqman, kau potong kambing, ada tamu lagi, tapi kau cari daging yang paling buruk di antara daging itu. Maka Luqman pun memotong kambing tersebut, dipotonglah, diambillah lidah dan hatinya. Raja bertanya kepada Luqman, wahai Luqman, mengapa engkau kuperintahkan mengambil daging yang terbaik, diambil lidah sama hati? Kemudian keesokan harinya kusuruh lagi engkau mengambil daging yang buruk, kau ambil lagi lidah sama hati. Maka Luqman menjelaskan, wahai baginda raja, sungguh manusia itu akan mulia karena dengan lidahnya, manusia itu akan mulia karena dengan hatinya, dan manusia akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kepada seluruh makhluk karena lidah dan hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hadirin jamaah sholat Id yang berbahagia dimuliakan oleh Allah, salah satu indikator takwa kita sesungguhnya setelah kita keluar dari madrasah Ramadan ini, ketika kita bisa menjaga lidah dan hati kita. Tutur kata kita yang baik dengan orang lain, tutur bicara kita dengan orang lain kita jaga dengan baik. Siapa akan menjadikan kita manusia-manusia yang beretika, akan menjadikan manusia-manusia yang berakhlak, dan kita akan dihormati oleh orang lain. Kalau kita bisa berkata baik, untuk apa kita berkata buruk? Kalau kita bisa berbuat baik dengan orang lain, untuk apa kita tidak berbuat baik dengan orang lain? Terutama kepada orang yang paling kita cintai, terutama kepada orang yang paling dekat dalam hidup kita. Kita sebagai seorang suami, berkatalah dengan baik dengan istri. Kita sebagai seorang istri, berkatalah lemah lembut dengan suami. Begitu juga dengan anak, kerabat, apalagi dengan orang-orang di sekeliling kita. Sungguh itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Kalau kita bisa membenahi itu, maka justru kita akan bisa mengubah alam semesta ini dengan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain daripada kita menjaga hati kita, maka wal afina 'anil nas, kita mampu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Itulah takwa.
Maka ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, nanti di yaumil hisab, nanti di yaumil akhir, semua amal ibadah kita akan kita bawa. Haji kita, umrah kita, sedekah kita, puasa kita, salat kita, bacaan Quran kita, zikir kita, dan semua yang akan dibawa. Tapi nanti orang-orang yang membawa segudang amal ibadahnya akan hilang seketika. Itulah disebut dengan orang yang bangkrut.